Saya Davina Andrea akan menyampaikan materi mengenai konsep dan ruang lingkup ekonomi publik, bagian campur tangan pemerintah dan kegagalan pasar, serta barang publik dan barang private. Masalah perekonomian tidak lepas dari campur tangan pemerintah, termasuk kegagalan pasar. Campur tangan pemerintah di sini mempunyai arti bagaimana peran pemerintah terhadap perekonomian, terutama kegagalan pasar. Tujuan campur tangan pemerintah ada beberapa. Yang pertama, yaitu untuk menjamin kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindari. Yang kedua, menjaga agar perekonomian tetap tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang terakhir yaitu mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi masalahnya. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah diantaranya yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan halayak ramai. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Dalam kegiatan ekonomi terdapat beberapa perbedaan nyata antara keuntungan yang dinikmati oleh orang yang melakukannya atau keuntungan pribadi dan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh atau keuntungan sosial. Alasan campur tangan pemerintah yaitu karena adanya kegagalan pasar untuk mencapai efisiensi pasar, peraturan pemerintah untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien, perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar, dan yang terakhir untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Seperti yang disebutkan tadi, kegagalan pasar juga menjadi alasan dari campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar yang dimaksud di sini adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Kegagalan pasar dapat terjadi karena mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Seperti adanya common goods atau barang bersama, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, adanya eksternalitas, adanya pasar yang tidak lengkap, adanya kegagalan informasi, dan adanya ketidakpastian. Barang publik adalah barang yang dipakai bersama-sama dan tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya dan mendapat manfaat dari barang tersebut. Contohnya, ada udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Karakteristik barang publik ada dua, yaitu non-rivalitas atau dapat digunakan secara bersama-sama dan tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain meskipun memiliki selera yang berbeda. Masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama. Yang kedua yaitu non-excludable. Pemerintah telah menyediakan barang publik. Barang publik tersebut tersedia bagi semua orang, tidak ada yang bisa mencegah orang lain dari penggunaannya dan mendapat manfaat dari barang tersebut. Jadi barang publik tersedia bagi semua orang, baik pembayar maupun non-pembayar. Sedangkan barang private adalah barang apapun yang jika digunakan oleh satu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Untuk mendapatkannya, konsumen harus membayarnya. Persediaannya juga berkurang ketika dikonsumsi oleh pengguna tertentu. Barang private dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen individu atau perusahaan untuk kebutuhan atau keuntungannya sendiri. Sebagian besar barang yang dikonsumsi setiap hari adalah private goods. Karakteristik dari barang private sendiri ada dua. Yang pertama, excludability.
Nah, jadi tidak semua orang dapat menggunakannya. Hal ini karena untuk mendapatkannya kita harus menyerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak dapat diterima konsumen, maka barang tersebut tidak akan dikonsumsi. Setelah barang dibeli oleh satu orang, barang tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain. Nah, sedangkan rivalitas adalah penggunaan barang oleh satu orang dan akan mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Teori Piaget dan Weismann didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam analisis tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatkan penerimaan pajak yang menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Eksternalis merupakan keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalis adalah suatu efek samping, suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Contoh eksternalis yaitu pencemaran udara yang mengganggu kesehatan dan lingkungan, dan semua itu harus ditanggung oleh masyarakat sendiri. Eksternalis timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalis dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Saya Putri Renjani Lestari dan simak video berikut ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembangunan, tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Menurut Michael Soetbroto tahun 1999 dijelaskan dalam bukunya bahwa model ini dikembangkan oleh Rostow dan Burggraf yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah. Tahap awal yang pertama yaitu perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Tahap yang kedua, menengah pembangunan ekonomi. Investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Dan yang terakhir, tahap lanjut tingkat ekonomi. Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk 32 aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Slide yang kedua ada hukum Wagner yang dijelaskan oleh Michael Soetbroto, mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga berdasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19. Hukum tersebut berbunyi dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. PPK atau pendapatan per kapita yaitu GDP, jumlah penduduk yaitu PP, atau pengeluaran pemerintah per kapita 1,2, N sama dengan jangka waktu tahun hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 2 di mana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk-bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah Michael Soetbroto pada tahun 1993. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Aulia Putri Kinasi, penentuan permintaan. Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta, akan tetapi permintaan efektif akan barang tersebut tergantung kepada kendala anggaran. Misalkan seorang individu I membutuhkan barang publik K sebanyak GK. Untuk menghasilkan I barang K sebanyak GK, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan dan dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tersebut dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. Penentuan tingkat output. Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih. Max UI sama dengan F
X, G dengan penguasaan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya P kali X plus T BMI. P adalah vektor harga barang swasta, X adalah vektor barang swasta, BI adalah basis pajak individu 1, MI adalah total pendapatan individu 1, dan T adalah tarif pajak. Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh dua proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga, atau asumsikan kedua, pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik sehingga ia bertindak sebagai pengambilan output. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.